sebelumnya kenalin nama aku Nugoro. eh aku waktu itu batch ini alumni Garuda Sister Interindo AK3U batch kedua loh. Batch Waktu itu kedua. iya Oke. kedua waktu itu di UI Depok Oke. itu di bulan Februari kalau nggak salah di tahun 2019. Terus kira-kira kan sertifikat keluar nih. Berapa lama Nah, dari sertifikat keluar, terus udah gitu kakak dapat kerja? singkatku sih 2 bulan setelah itu Mbak Odi. 2 bulan ya berarti. Waktu itu setelah lulus itu kan langsung dapat SK tuh ya, surat keterangan lulus gitu kan bahwa sudah mengikuti pelatihan AK3U di PT Garuda. Habis itu dapat SK, terus ya apply akhirnya pertama kali itu di perusahaan transportasi logistik sebagai HSE staff gitu sih. Oke. Boleh boleh di-spill gak sih range gajinya kak pertama kali jadi HSE? Waktu itu eh, fresh graduate juga kan ya, maksudnya eh, pas pada saat lulus kuliah, terus emang waktu nunggu buat wisuda juga, terus ambil K3U, dan waktu itu range fresh graduate itu dari kalau nggak salah 4,5 sampai 5,5 gitu sih kalau nggak salah ya. Nah, setelah dari situ aku kurang lebih 2 tahun, habis itu aku ikut project tuh, project di LRT Jabodetabek ya. Jabodetabek, LRT, jadi langsung jadi ASC koordinator. HSE koordinator tuh ya. Ya. Berarti gajinya pasti naik ya kak ya? Iya betul. Kalau boleh dikasih tahu nih kak, range kalau HSE koordinator tuh gajinya berapa? Kalau menurutku ya Hmm. sejauh ini sih sebenarnya dari selain dari range itu dari rank kita itu tergantung dari ini juga sih Mbak Audrey dari bidang perusahaan tersebut sih. Kalau dari aku waktu itu kayak sekitar karena project ya menurutku project itu lebih besar sih di range 7 sampai 8 pada waktu itu ya nggak tahu sekarang gitu. Oke, 7 sampai 8. Berarti kakak udah kerja jadi HSE totalnya berapa tahun? Sampai tahun itu 6 tahun sih. 6 tahun. Aku Iya. aku lihat juga kalau nggak salah di LinkedIn kakak pernah kerja di L'Oreal. Iya, wah sudah dikepoin ternyata. Keren banget. Itu gimana kak waktu itu bisa tembus ke perusahaan L'Oreal? Ya, ya rezeki kali ya karena waktu itu kan apply terus ya mengikuti tahap proses rekrutmen pada umumnya ya waktu itu cukup panjang sih prosesnya dan akhirnya keterima gitu di sana. Keren, keren kak. Terus kakak tapi sebelumnya kuliahnya tuh ada di bidang K3 juga atau enggak? Nah, aku backgroundnya itu dari mechanical engineering, Baudri. Ya, terus kenapa nih kakak tiba-tiba kepikiran buat terjun di bidang K3? Jadi waktu itu experience gini. Waktu itu kan sebelum itu pas pada saat proses magang itu ya, itu kan aku di sebuah company ya. Aku lihat tuh di sana aku sebagai QC waktu itu. Nah, waktu itu banyak ya, apa ya untuk para karyawannya gitu kan. Nah, ini waktu itu kan belum belum mungkin udah ada sedikit gambaran gitu mengenai K3 itu apa. Tapi emang nggak secara mendalam ya. Jadi banyak banget kayak untuk karyawan tuh kayak dia tuh nggak mau taat itu untuk menggunakan APD gitu. Padahal resikonya itu cukup besar loh di situ gitu kan. Eh kesini aku cari apa namanya, ya gali aja. Ini kenapa ya? Eh, Faktornya apa sih sebenarnya yang bikin mereka tuh nggak mau mengikuti gitu. Nah dari situ kayak aku tergerak, oh kayaknya eh, bisa deh ini mungkin eh, kurangnya tuh atau mungkin mereka tuh belum teredukasi atau apakah gitu sehingga kayak dari diri tuh tertarik buat berkecimpung di situ buat berpengaruh kepada mereka gitu sih. Oke, nextnya sebentar kak. Kan banyak banget ya kak ya provider K3 gitu, perusahaan PJ K3 yang nyelenggarain K3. Terus kenapa kakak waktu itu pilih Garuda? Dan padahal kan ini baru mulai ya kak ya, baru 2 batch.
Waktu itu ini sih karena apa ya? Sebenarnya waktu itu aku apa namanya nggak belum tahu banget, belum familiar banget nih. Ini PJK3, bahkan waktu itu PJK3 itu kayak belum ngerti gitu sih. Ya, Cuman kayak nyari-nyari di sosmed kan, gitu kan. Nyari-nyari di sosmed. Ini nih langsung muncul tuh Garuda Sistren. Terus habis itu aku langsung kayak hubungin gitu. Waktu itu aku masih sama siapa? Aku kalau nggak salah sama Mbak Husnu langsung deh, gitu sama kan. Sama Mbak Husnu langsung, terus beliau juga responnya eh, baik, cepat gitu ya. Terus dikasih tahu detail akan seperti apa rundownnya, begini-gini tahapannya. Oh kayak, oh boleh nih kayaknya coba di sini gitu. kira-kira kan kakak udah lama nih ya kerja jadi HSE. Selama bekerja tuh apa sih tantangan terbesar yang dialami kakak sebagai seorang HSE? Oh, sejauh ini itu yang terbesar itu membangun culture sih ya, Mbak Audrey. Kayak mengubah perspektif orang gitu ya mengenai K3 yang mungkin biasanya K3 ini kayak pakai APD itu nggak nyaman, ngerepotin ini. Itu tantangan terbesar sih buat aku gitu ya. Terus tapi aku belajar ya buat ini kenapa sih maksudnya mereka tuh punya perspektif seperti ini. Terus kayak semakin sini oh mungkin kita pendekatannya kali ya kita approach-nya ke mereka tuh harus tricky gitu dengan berbagai macam background yang mereka berbeda-beda terus secara experience juga dari bidang yang berbeda-beda ternyata memang harus dengan trik yang berbeda juga nggak bisa kita samain semua gitu ya terus kita kasih edukasi bahkan kita harus jadi contoh yang baik buat mereka gitu kita jangan sampai kita bicara soal K3 tapi kita nggak mencontohkan yang baik kita juga bukan sebagai sih nggak pakai APD kita nggak ngikutin peraturan yang berlaku gitu. Selama kakak jadi HSE, kira-kira tuh kebutuhan sertifikasi K3 tuh penting gak sih buat di tempat kerja? Menurutku itu sangat penting sih, Bodri. Penting banget karena untuk sekarang apalagi ketika kita apply gitu ya, apply ke perusahaan yang kita mau posisi HSE ketiga, itu pasti kan salah satu requirement dong, gitu kan. Karena nggak mau juga kita terjun ke lapangan ya seenggaknya kan kita punya knowledge-nya dulu nih secara teori selama pelatihan gitu. Jadi pada saat pelatihan ya kita belajar dulu terus kita aplikasikan pada saat kita bekerja gitu. Selain AK3U nih, sebenarnya Kanegoro punya sertifikasi apa? Eh, Udah lumayan banyak sih, nggak juga sih. Jadi ada beberapa ketiga U, satu terus auditor SMK 3, lalu training of trainer, terus yang baru tuh kemarin aku baru ikut pengawas K3 Migas, dan fun fact-nya aku ikut di GSI semua loh. Oh iya, keren. Iya, Dapat ini juga ya Kak, pakai diskon alumni lumayan banget ya. iya, banyak promonya loh. Iya betul. Terus nextnya kakak punya rencana ikut pelatihan apa kak? Eh, Kalau aku sih sejauh ini pengen ini sih lebih ke manajemen daripada K3 sendiri sih. Mungkin lah sistem manajemennya kali ya. Kalau sekarang kakak lagi kerja di perusahaan bidang apa kak? Saat ini di pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Nih, itu boleh diceritain dikit nggak sih kak bedanya K3? Berarti itu maksudnya K3 pariwisata ya? Ya, Bedanya misal sama K3 konstruksi itu apa gitu kak? eh perbedaannya ya, perbedaannya di sini sih bener kayak pertama banget ya di bidang pariwisata. Jadi ya kita tahu sendiri kalau pariwisata kan berarti berinteraksinya dengan tamu-tamu gitu ya, bahkan investor loh gitu, investor dari luar gitu ya buat eh, mereka tuh melihat bahwa perusahaan ini tuh eh, menerapkan K3 di seluruh aspeknya gitu ya. Karena itu tadi karena pariwisata bahkan tamunya itu kebanyakan itu dari luar loh. Kita juga banyak event gitu, banyak event. Jadi eh kita tuh nggak boleh kalau di sini tuh sangat menjaga.
supaya image setiap dari pekerjaan event-event itu dibentuk, dikelola, bahkan diselesaikan dengan eh, aspek ketiga sepenuhnya gitu. Karena apa yang sebenarnya di pariwisata ini ya, apa yang mereka lihat itu ya kan mereka ceritakan di negaranya gitu, gitu ya. Eh ini di pariwisata nih, Eh, yang menurutku tantangan challenge-nya tuh di situ, gitu. Kita nggak boleh terlihat kayak sembarangan. Jadi manapun sih nggak boleh kayak sembarangan. Tapi ini benar-benar kayak karena saya pernah dengar gitu dari departemen lain kalau orang-orang bule itu memperhatikan loh ternyata pekerjaan kita dan mereka tuh kan dari telinga dari mulut ke mulut gitu ya maksudnya. Oh di sana tuh setiap eventnya tuh bagus, rapi gitu ya, aman tempatnya gitu. Kalau di konstruksi sih sebenarnya sama-sama aja ya. Maksudnya bahaya itu cukup besar juga. Tapi mungkin ya untuk area lingkupnya yang nggak terlalu besar lah gitu. Ya di situ aja gitu kemana-mana kan. Tapi memang perlu juga untuk aspek ketiga yang ketat. Kakak kan udah jadi HSE di banyak bidang ya, kayak tadi transportasi logistik, terus sempet juga di L'Oreal ya, terus konstruksi dan sekarang pariwisata. Menurut kakak nih ya, lebih enak jadi HSE di bidang apa gitu dan kenapa? eh Paling enak ya, paling enak. Hmm, Menurutku paling enak itu di oil and gas sih. Eh, Kenapa? Pengalamanku karena stake ya, jadi kayak orang-orangnya juga udah apa ya, udah ternotis gitu K3 tuh nggak main-main gitu, maksudnya apalagi di oil and gas ya. Jadi mereka tuh bener-bener sudah following the rules gitu, ikuti peraturan yang ada dan eh, apa namanya dari administrasi sampai itu tuh bener-bener terstruktur gitu, baik dan semuanya itu komplain. Dan terlebih lagi sih menurutku income-nya sih Mbak. Oke, berarti income paling gede itu di bidang oil and gas gitu ya, Kak? Sejauh ini ya, sejauh ini menurutku gitu loh. Oke, berarti kalau oil and gas tuh bisa sampai 2 digit atau enggak sih, Kak, sebenarnya kayak yang di eh berita gitu? Waktu itu sih sebenarnya untuk GP-nya itu ya hampir lah, tapi Oh, yang lebih banyak itu kayak apa namanya allowance lainnya gitu, yang oh. sampai 2 digit gitu. Berarti HS itu sebenarnya pekerjaan yang sangat memungkinkan banget ya kak ya. Yang Hmm. pokoknya terjamin menurut kakak, bener gak? eh Bisa dibilang iya, cuman kita jangan hanya melihat itunya aja, tapi kita juga harus bisa apa ya, memenuhi diri kita juga gitu. Jangan sampai kita hanya melihat itu, tapi sebenarnya kita background kita tuh di mana sih gitu. Kita harus tahu juga tuh dengan kemampuan kita, skill kita. Jangan sampai kalau orang bilang tuh salah tempat loh. Aduh, gue salah. Ini kayak salah ambil jurusannya atau salah apa nih gitu. Itu sih. Oke kak. Terus kalau ngomongin skill HSE, kira-kira menurut kakak tuh skill yang harus dimiliki seorang HSE itu apa? Kan kayak misalnya harus pinter berkomunikasi gitu kan, itu udah pasti Hmm. ya. Selain itu apa sih kak? Jujur ya, waktu itu aku juga pas pertama kali terjun itu apa ya, nggak pandai berbicara di depan umum. Itu ber, eh, di HIS itu kan ada toolbox meeting itu ya, ataupun safety meeting atau apapun itu ya, yang dimana kita harus tuh pintar berbicara di depan banyak orang gitu kan. Waktu itu aku kayak, wah keringat dingin lah, kayak kaku gitu kan, segala macem. Tapi memang karena dituntut kita harus seperti itu, ya mau nggak mau kita harus bisa apa namanya improve gitu ya, berkembang itu belajar dari bikin materi TBM gitu, terus menyampaikan cara menyampaikan, apalagi eh, sekarang juga kayak jadi seorang trainer gitu kan. Menurutku selain daripada public speaking, kita juga harus apa ya, mau gali terus sih kemampuan kita, terus juga melek terhadap regulasi yang update, terus juga ya belajar mengenai setiap eh,
kayak risk assessment gitu ya. Kita harus detail, kita juga harus bisa apa namanya kayak mau dikoreksi gitu ya untuk kayak ini baiknya gimana. Karena di setiap lapangan itu beda-beda loh. Gitu. Dan yang penting sih menurut aku ya, kayak mau terus belajar sih, punya mental yang kuat juga. Jadi untuk yang ini ya, yang tadi saya sampaikan ya, sebelum kita terjun di dunia ketiga gitu kan ya. Ya pasti sih pastikan kita tepat nih milih ketiga gitu ya. Karena ketiga bukan hanya soal peraturan gitu ya. Kalau kita harus taat dan bukan hanya itu gitu, tapi kita juga bisa harus kayak menjaga peduli terhadap sesama pekerja lah gitu kan, tim kita gitu. Kita ingin berbuat apa atau berdampak buat lingkungan dan juga perusahaan gitu. Menurut gue ya itu sih kalau emang punya itu ya dunia ketiga itu tepat buat kalian. Kesan pesan ya buat GSI ya buat Garuda. Jadi kalau realnya itu kesannya itu wah kalau aku lihat dari dulu sampai sekarang tuh ya, oh ternyata sekarang udah banyak banget ya. Apalagi kemana aku baru ikut pengawas K3 Migas kan. Oh ternyata GSI udah semakin berkembang nih. eh dari yang dulu belum ada sekarang udah banyak banget gitu dan timnya juga kayaknya semakin banyak juga ya timnya. eh di sana itu setiap kali aku hubungi itu selalu fast response sih untuk tim-timnya, terus info-infonya yang aku dapat detail, terus juga banyak eh, promo-promo yang ditawarkan oleh Gesi sendiri ya. Ketika aku mau Mbak aku mau eh, ikut lagi nih, oh ini ada promo terus ada oh ditawarin lagi kayak kemarin sama Mbak Hustul, Mas mau ini nggak? Ya, kayak sekarang yang meet alumni. Nanti dikasih lagi. Oh iya, aku bilang, oke mbak, aku mau gitu kan. Terus juga eh kayak menurut aku kayak pas aja sih di GC untuk kita mengikuti setiap pelatihan karena setiap opsinya banyak ya. Ada yang offline, online, dan lain juga gitu. eh Pesannya itu, apalagi kemarin aku dengar dari siapa yang namanya Mbak Lia ya. Ada lagi nih program-program yang akan dibentuk gitu sama GSC. Jadi kayak semakin eh, apa ya, melebarkan sayap lagi ya sih. Semakin maju, semakin keren sih. Buat GSC.